Halo semuanya, pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Penjahat Besar yang Mengancam untuk Bunuh Diri. Tapi sebelum itu, jika kalian ingin mentraktir Mimin sebuah kopi, kalian bisa langsung meng-scan barcode ini, atau kalian bisa langsung mengklik link yang ada di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Pada alur cerita sebelumnya, di mana inkarnasi Dao Surgawi yang dapat melihat jika semua serangan yang ia lepaskan selama ini dapat dengan begitu mudahnya dihindari Mudongki yang dianggapnya bodoh, membuat amarah dari inkarnasi Dao Surgawi memuncak, hingga sembari menggertakkan giginya. Inkarnasi Dao Surgawi pun juga berkata, "Apakah kau bercanda? Aku sudah menyambarnya berkali-kali. Akan tetapi, kenapa aku bahkan tak bisa sekalipun mengenainya?" Sehingga oleh karena itu, inkarnasi Dao Surgawi yang memutuskan untuk tak menahan diri lagi pun, sembari mengumpulkan energi yang begitu besar dengan kedua tangannya, inkarnasi Dao Surgawi pun berkata, "Dengan kerusakan area of effect berskala penuh ini, aku akan dapat menghabisimu." Hingga setelah itu, inkarnasi Dao Surgawi pun melepaskannya tepat menuju ke arah Mudongki yang masih berlatih di bawahnya. Sementara itu, di puncak gunung, di mana terlihat Ni Xiaotian yang masih duduk sembari terus mengucapkan sumpahnya pun mendadak terkejut setelah ia melihat sebuah petir yang sangat kuat tiba-tiba muncul tak jauh dari tempatnya berada. Dan karena tak ingin membuang kesempatan yang datang kepadanya, dengan suara yang sangat keras hingga dapat didengar oleh petir surgawi, Nie Xiaotian pun bersumpah dengan berkata, "Aku Nie Xiaotian, dan aku bersumpah, jika manhwa ini tidak akan menjadi populer, dan jika manhwa ini menjadi populer, maka petir surgawi akan menyambarku hingga berubah menjadi abu." Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nie Xiaotian, petir surgawi yang dilepaskan oleh inkarnasi Dao Surgawi pun menjadi murka. Sehingga, tanpa memperdulikan tujuan awalnya, petir surgawi itu pun langsung berbelok menuju tepat ke arah Nie Xiaotian. Lalu pada saat yang sama, di mana inkarnasi Dao Surgawi yang juga melihat serangan yang ia lepaskan sendiri, tiba-tiba saja berbelok arah pun menjadi sangat terkejut, yang di mana inkarnasi Dao Surgawi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah terjadi? Sementara itu, melihat kedatangan petir surgawi yang menuju tepat ke arahnya, sembari berpose yang di mana seakan-akan ia yang telah menerima takdirnya, Nie Xiaotian pun juga berkata, "Astaga, wahai petir surgawi, akhirnya kau mau menyambarku." Hingga ketika petir surgawi tepat menyambar Nie Xiaotian, sebuah ledakan yang begitu besar pun terlihat hingga menutupi seluruh puncak gunung. Dan singkat cerita, hari pun berganti pagi, yang di mana terlihat Master Li Fengzi yang tampak kelelahan, dan sembari akan membuka pintu rumah, Master Li Fengzi pun juga berkata, badai petir surgawi yang terjadi semalaman benar-benar begitu menakutkan, yang di mana ternyata pada malam sebelumnya, ketika Master Li Fengzi yang ingin buang air kecil pun menjadi sangat terkejut, yang di mana setelah ia membuka pintu begitu saja, Master Li Fengzi pun dapat melihat dengan jelas badai petir surgawi yang terus tanpa henti menyambar sesuatu, hingga membuat Master Li Fengzi mengurungkan niatnya. Setelah melihat jika petir surgawi telah berhenti menyambar, Master Li Fengzi yang telah menahan untuk buang air kecil semalaman pun hendak pergi. Akan tetapi, seseorang tiba-tiba saja memanggilnya. Sehingga Master Li Fengzi yang masih merasa takut dikarenakan badai petir surgawi pun menjadi sangat terkejut. Namun, setelah melihat jika seseorang yang memanggilnya hanyalah para muridnya sendiri, Master Li Fengzi pun merasa lega dan pada saat yang sama, sembari menyembunyikan rasa malu dari kedua muridnya, Master Li Fengzi pun bertanya apakah mereka berdua baru saja terbangun. Menghiraukan perkataan masternya, dengan raut wajah yang terlihat takut, Yao Buhui pun bertanya kepada Master Li Fengzi dengan berkata, "Master, semalam, ketika aku sedang mencoba memahami pemahaman yang aku dapat, tiba-tiba saja aku dapat merasakan kedatangan badai petir surgawi, dan aku berpikir, apakah Anda yang melakukannya?" Mendengar pertanyaan yang dilontarkan Yao Buhui kepadanya, Master Li Fengzi yang sebenarnya juga merasa takut hingga ia menutupi dirinya sendiri dengan selimut pun menjawabnya, sembari ia tertawa canggung untuk menjaga harga dirinya sebagai master mereka dengan berkata, jika badai petir surgawi yang terjadi semalam bukanlah perbuatannya. Dan Master Li Fengzi pun juga berkata, mungkin saja ada seorang kultivator kuat yang melakukannya. Setelah mengatakan hal itu, sembari menghela nafas, Master Li Fengzi pun juga bergumam, "Wahai muridku, kau berpikir akulah penyebab badai petir surgawi itu turun. Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Aku bahkan tak mempunyai kemampuan seperti itu." Sementara itu, kembali ke Yao Buhui yang telah mendengar perkataan dari Master Li Fengzi, jika bukan dia yang menjadi penyebab turunnya petir surgawi itu, sehingga dengan tatapan yang terlihat serius, Yao Buhui pun kembali lagi bertanya dengan berkata, "Master, badai petir surgawi yang turun semalam tampaknya bukanlah badai petir surgawi yang biasa saja. Apakah Anda tahu asal-usul dari badai petir surgawi itu?"
Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Yao Buhui tentang asal-usul badai petir surgawi yang turun semalam, Master Li Fengzi pun menjelaskan kepada mereka jika badai petir surgawi yang turun adalah badai petir surgawi 9 kali lipat, yang dimana kekuatannya mampu merusak tanah dan air di suatu wilayah, dan dikatakan juga bahwa badai petir surgawi hanya akan turun jika ada sosok individu yang sangat luar biasa. Lalu, legenda juga mengatakan bahwa ketika petir kesengsaraan surgawi yang turun, terlepas dari apakah kultivator berhasil melewatinya, namun, area dalam jarak 100 mil tetap akan berubah menjadi hangus, hingga tak ada satupun rumput yang akan tumbuh selama 100 tahun. Setelah mendengar penjelasan dari Master Li Fengzi, Lucier pun menjadi terkejut. Dan setelah itu, Lucier pun menanyakan, apakah badai petir surgawi yang turun semalam benar-benar sekuat yang dikatakan oleh masternya? Dan Master Li Fengzi pun membenarkannya dengan berkata, badai petir surgawi 9 kali lipat yang turun semalam benar-benar sekuat yang telah aku jelaskan, dan hal ini belum pernah terjadi selama 1000 tahun. Bahkan aku pun hanya mengetahuinya dari beberapa teks kuno yang pernah kubaca. Namun, setelah semua itu, badai petir surgawi adalah hal yang umum. Akan tetapi, individu yang dapat menarik badai petir surgawi 9 kali lipat hampir tak pernah terjadi. Setelah mengatakan hal itu kepada Lucier, Master Li Fengzi yang telah mempunyai pemikiran yang begitu berlebihan terhadap Ni Xiaotian pun berpikir, jika Ni Xiaotian merupakan individual yang tak biasa, sehingga memusnahkan seluruh makhluk hidup adalah perkara yang mudah baginya. Akan tetapi, Master Li Fengzi tampak kebingungan, yang dimana jika memang dialah yang memicu badai petir itu, namun mengapa mereka masih belum terluka? Sementara masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Master Li Fengzi pun mendadak dibuat panik oleh Lucier yang tiba-tiba menyapa Ni Xiaotian yang akhirnya pulang ke rumah dengan pakaian yang telah compang-camping, sembari ia juga yang masih membawa sebuah panci. Setelah melihat Ni Xiaotian yang baru saja pulang dengan keadaan yang tak mengalami cedera, meskipun ia dapat mencium bau hangus dari tubuh Ni Xiaotian, membuat Master Li Fengzi menjadi sangat terkejut, yang dimana hal itu juga membuat Master Li Fengzi mendadak memuntahkan cairan merah, hingga ia pun tak mampu untuk berdiri. Sementara itu, menghiraukan apa yang sedang dilakukan oleh masternya, Yao Buhui dan Lucier pun menghampiri Ni Xiaotian yang baru saja masuk ke rumah, sehingga Ni Xiaotian yang mendapatkan salam dari keduanya pun terlihat begitu gembira. Hingga setelah itu, Ni Xiaotian pun bertanya kepada Yao Buhui, apakah sekarang dia baik-baik saja? Mendengar Ni Xiaotian yang menanyakan kondisinya, Yao Buhui pun menjawabnya dengan mengatakan rasa terima kasihnya kepada Ni Xiaotian, dikarenakan setelah ia mengobatinya kemarin, luka yang ia alami hampir sembuh, sehingga Ni Xiaotian yang mengetahui kondisi dari Yao Buhui yang hampir sembuh pun merasa begitu senang. Namun, ia juga memperingatkan Yao Buhui untuk tetap beristirahat selama 2 hari, maka ia akan dapat sepenuhnya sembuh. Sementara keduanya yang masih terus berbincang, tiba-tiba Lucier menyela dengan terus memanggil Ni Xiaotian sembari ia yang juga terus menarik lengan bajunya. Hingga setelah itu, Lucier yang akhirnya mendapatkan perhatian dari Ni Xiaotian pun berkata, Tuan Ni, apakah kau tahu jika semalam ada beberapa petir yang turun, dan itu tampak seperti menyerang kami, dan Master juga mengatakan kepada kami, bahwa petir yang turun itu adalah badai petir surgawi 9 kali lipat yang begitu kuat. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Lucier, Ni Xiaotian pun berkata, badai petir surgawi 9 kali lipat, namanya terdengar sangat mengintimidasi. Akan tetapi, apa yang kita alami semalam, mungkin bukanlah badai yang kau maksud. Karena, jika badai petir surgawi 9 kali lipat yang mastermu katakan memanglah itu, tegangannya terlalu rendah, bahkan aku diserang sepanjang malam. Dan seluruh tubuhku hanya mati rasa dan tak ada yang lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Xiaotian, yang dimana setelah Ni Xiaotian yang terkena sambaran petir itu sepanjang malam, ia hanya merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Sehingga Master Li Fengzi yang mendengarnya pun terkena mental, hingga ia pun kembali mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Hingga setelah itu, dengan raut wajah yang terlihat menggila, Master Li Fengzi pun berpikir, apakah kau masih ingin menyembunyikan identitasmu hingga sekarang? Bisakah kau berhenti berpura-pura? Kenapa kau tak mengatakan saja bahwa kaulah yang menyebabkan badai petir surgawi 9 kali lipat itu? Setelah memikirkan semua hal itu, sembari melirik ke arah Ni Xiaotian yang terlihat begitu gembira saat berbincang dengan kedua muridnya, Master Li Fengzi pun bergumam yang dimana ia berkata, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Meskipun dia belum sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya, akan tetapi, dia masih tak merasa takut untuk menghadapi badai petir surgawi 9 kali lipat. Dan jika dia benar bisa menghadapi badai petir kesengsaraan itu, segera setelah ia mendapatkan kembali kekuatannya, ia tampaknya akan menguasai dunia ini. Dan begitulah, dengan kesalahpahaman yang berlebihan terhadap sosok Ni Xiaotian, Master Li Fengzi pun berencana untuk menghentikannya.
dengan menghabisi Ni Xiaotian di tempatnya sendiri. Dan singkat cerita, di mana terlihat Ni Xiaotian yang tengah terbaring di kamarnya. Lalu, dengan raut wajah yang tampak kurang begitu baik, Ni Xiaotian pun bergumam yang mana ia berkata, "Dasar sialan, aku terlalu begitu bersemangat hanya karena beberapa sambaran petir, hingga aku tak tidur semalaman. Sehingga, ketika aku kembali ke sini, aku malah merasa sangat kelelahan." Sementara itu, melihat kondisi dari Ni Xiaotian yang kurang begitu baik, Yao Buhui dan Lucier pun tampak mengkhawatirkannya, yang dimana pada saat yang sama, Lucier pun menanyakan keadaan Ni Xiaotian, apakah dia baik-baik saja. Terkecuali Master Li Fengzi yang telah berencana menghabisi Ni Xiaotian. Mendapatkan perhatian dari keduanya, sembari tubuhnya yang masih gemetaran, Ni Xiaotian pun menjawab dengan mengatakan jika dia baik-baik saja, dan ia akan sehat kembali setelah beristirahat sejenak. Hingga setelah ia bangun, Ni Xiaotian pun akan membuatkan mereka makanan yang sangat enak. Sehingga, mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Xiaotian, Master Li Fengzi pun mendadak mendapatkan sebuah ide, yang dimana Master Li Fengzi pun dengan segera menawarkan diri untuk membuatkan mereka makan siang. Sehingga, Yao Buhui dan Lucier yang mendengar tawaran itu pun menjadi sangat terkejut. Sementara itu, Ni Xiaotian yang tak merasa mencurigai tindakan dari Master Li Fengzi pun sembari memberikan panci yang ia simpan di sampingnya. Ni Xiaotian pun mengatakan apakah itu akan menyusahkannya. Akan tetapi, sembari menerima panci yang diberikan oleh Ni Xiaotian, Master Li Fengzi pun juga mengatakan jika itu tak akan menyusahkannya, dan ini juga adalah caranya untuk menunjukkan balas budinya atas keramahan yang mereka terima selama 2 hari terakhir ini. Setelah mengatakan hal itu, Master Li Fengzi pun meminta kedua muridnya untuk membantunya. Akan tetapi, Yao Buhui dan Lucier yang mengetahui kemampuan memasak dari Master Li Fengzi pun merasa khawatir, yang dimana sembari memegangi kaki Yao Buhui, Lucier pun berkata, "Kakak Yao, apa yang harus kita lakukan? Terakhir kali Master memanggang seekor kelinci, aku langsung tak bisa keluar kamar selama 3 hari, dan kali ini aku mungkin tak akan keluar selama 3 bulan." Mendengar apa yang dikatakan oleh Lucier, Master Li Fengzi pun menjadi marah, sehingga ia pun memberikan Lucier sebuah hadiah bogem mentah, dan sembari melangkah keluar, Master Li Fengzi pun juga berkata, "Dasar murid kurang ajar. Apakah kau meragukan kemampuan mastermu sendiri? Saat aku selesai memasaknya, kau nanti harus memakannya sampai tak tersisa." Dan singkat cerita, di mana terlihat Master Li Fengzi yang tengah memasak makan siang mereka, sembari memperhatikan sup ayam yang ia masak, Master Li Fengzi pun juga berkata, bahan makanan yang berkualitas tinggi hanya membutuhkan beberapa bumbu yang begitu sederhana, akan tetapi, dikarenakan aku tak sedang memilikinya, maka racun pun tak menjadi masalah. Setelah mengatakan hal itu, Master Li Fengzi pun langsung menjalankan rencananya, yang dimana Master Li Fengzi langsung menuangkan beberapa racun yang telah ia siapkan sebelumnya ke dalam masakannya, dan sembari tersenyum puas, Master Li Fengzi pun juga berkata, "Meskipun aku tak mungkin menghadapi Mitian secara langsung, akan tetapi racun seharusnya dapat bekerja, dan jika sesuatu terjadi kepadamu setelah memakannya, maka salahkan kesombonganmu, karena tanpa curiga mengizinkanku memasak untukmu." Setelah memasukkan racun itu ke dalam masakannya, tiba-tiba saja panci yang Master Li Fengzi gunakan mendadak mengeluarkan sebuah cahaya, sehingga Master Li Fengzi pun yang melihatnya menjadi sangat kebingungan. Hingga setelah beberapa saat, ledakan yang begitu kuat pun terjadi, sehingga Yao Buhui yang mendengar ledakan itu pun masuk untuk memeriksa kondisi masternya. Sementara itu, Master Li Fengzi yang terkena ledakan itu pun bertanya-tanya, bagaimana bisa racun yang ia masukkan dapat meledak begitu saja? Hingga setelah itu, Master Li Fengzi yang tak bisa lagi menahan kesadarannya pun tumbang ke lantai. Dan begitulah, sampai di sini dulu untuk video alur cerita, seorang penjahat besar yang mengancam untuk bunuh diri bagian 3. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan subscribe. Jika sudah, Mimin pamit undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya.